Selamat malam, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati. Selamat malam, selamat bersekutu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan sudah menyertai kita selama kurang lebih 9 hari, dan hari ini hari yang ke-9 kita sudah menyelesaikan kesempatan yang Tuhan berikan buat kita untuk merayakan atau mengikuti Pekan Pentakosta ini dengan doa dan puasa. Tuhan memberkati saudara-saudara semua yang telah ikut ambil bagian selama Pekan Pentakosta ini, dan malam hari ini merupakan malam terakhir untuk kita doa puasa, dan besok pagi kita akan merayakan hari Pentakosta itu sendiri. Nah, saudara-saudara, malam hari ini kita akan membaca firman, tapi sebelumnya mari kita mohon kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk mengadakan pelayanan Pekan Pentakosta ini, untuk kami dapat merendahkan diri, menyangkal daging dengan berpuasa dan berdoa. Tuhan, malam hari ini kami akan mengakhiri acara itu, tetapi kami ingin mendengar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, mohon kemurahan-Mu agar kami diteguhkan oleh firman Tuhan. Segala puji syukur bagi nama Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang malam hari ini dengan tekun mengikuti ibadah doa puasa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara, untuk malam hari ini, malam yang terakhir untuk kita mengikuti Pekan Pentakosta ini, yang diakhiri besok perayaan Pentakosta, kita akan membaca firman Tuhan sekali lagi dalam Roma pasal yang ke-8, Roma 8 ayat yang ke-15, 16, dan 17. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak-anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Kemarin atau beberapa hari yang lalu, hal ini sudah saya singgung, saya sampaikan bahwa Roh Kudus yang kita terima itu adalah roh yang memberikan kita suatu kesaksian bahwa kita ini anak Allah. Artinya apa, saudara? Artinya dengan Roh Kudus itu memberikan kita suatu keyakinan, suatu kepastian, suatu keteguhan bahwa kita ini anak-anak Allah. Roh bersaksi bersama-sama dengan roh kita, sehingga kita tidak merasa ragu-ragu, tidak merasa bimbang, karena ada dua saksi, Roh Kudus dan roh kita bersaksi. Nah, ini menyebabkan kita itu resmi menjadi anak-anak Allah. Kalau Tuhan, saudara melihat Tuhan Yesus sendiri, Dia resmi diakui oleh anak Allah, sebagai anak Allah, waktu Dia dibaptis di Sungai Yordan. Roh Kudus bersaksi bahwa inilah anakku yang kukasihi,
kepadanya aku berkenan. Nah, puji Tuhan, saudara. Kalau kita menjadi anak, maka dalam ayat yang ke-17 dikatakan, kalau kita anak, maka kita ini juga mempunyai bagian warisan yang disediakan bagi kita. Artinya apa? Kita mendapat bagian janji-janji Allah. Nah, ini luar biasa, saudaraku, ya, janji-janji Allah. Bab itu betapa kita patut bersyukur bila kita mendapatkan karunia, anugerah, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita itu, saudaraku, diangkat menjadi anak Allah. Kalau dalam Roma 8 ini sudah membaca seluruhnya, maka sekali kelak, saudaraku, kita itu akan dibebaskan, diangkat sebagai anak-anak Allah, dibebaskan dari tubuh maut ini. Ya, puji Tuhan. Saya tidak akan menyampaikan banyak dari hal itu, tetapi mari kita akan memeriksa satu kali lagi firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ya, 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-21 dan 22. Demikian firman. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi kami, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Loh, saudara, ini kesaksian Roh Kudus. Allah mengurapi kita, dikatakan di sini, memeteraikan tanda miliknya. Nah, ini kan suatu yang meneguhkan kita, saudaraku, bahwa Roh Kudus itu dianugerahkan pada kita untuk memeteraikan kita sebagai tanda miliknya Tuhan. Jadi beberapa waktu yang lalu saya telah menyampaikan firman Tuhan bahwa Tuhan itu memeteraikan miliknya itu dengan tanda T di dahi, ya, tanda huruf T ditandai. Dan Wahyu 7 dikatakan tiap-tiap orang miliknya diberi tanda meterai di dahinya, dan itu dikecualikan dari bumi yang dirusakkan ini. Dalam Yeskel dikatakan jangan disinggung-singgung orang yang ada meterai itu. Oh, puji Tuhan. Dan di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-22 dikatakan kita dimeteraikan sebagai tanda milik. Jadi orang yang memiliki Roh Kudus itu tanda resmi miliknya Allah, saudara-saudara. Nah, kemudian di dalam Roma pasal 8, ya, Roma 8 ayat yang ke-9, kalau saudara membaca di sana, ya, Roma 8 itu dikatakan orang yang tidak memiliki Roh Kristus, ya bukan milik Kristus. Loh, ini cukup tegas Paulus katakan. Jadi kalau orang tidak memiliki Roh Kudus, ya dikatakan amat mungkin, saudaraku, dia bisa diskualifikasi. Ya. Artinya apa? Bisa sekali kelak bisa meninggalkan Tuhan. Nah, itu yang dikatakan di dalam 2 Tesalonika itu terjadi kemurtatan. Orang-orang yang tadinya percaya bisa murtad, bisa tidak ikut Tuhan lagi. Ya. Jadi keselamatan yang Tuhan beri, saudara, itu bisa hilang. Bukan karena anugerah Allah bisa berubah, tetapi karena kita tidak bisa mempertahankan. Puji Tuhan. Tetapi Roh Kudus itu meterai bahwa kita milik Allah. Bukan hanya itu, dikatakan dalam 2 Korintus 1 tadi ayat 12, itu jaminan untuk segala sesuatu yang akan kita terima. Apa artinya jaminan di sini? Jaminan ini kalau orang Belanda mengatakan itu voorskot. Voorskot itu artinya semacam uang muka atau
atau katakan bereh begitu, ya. Bereh uang muka artinya kalau kita sebelum menerima semuanya kita dapat jaminan di situ. Nah, kalau sudah renungkan, baru merupakan jaminan saja, ini sih kita sudah menikmati berkat-berkat Tuhan luar biasa. Apalagi nanti waktu menerima semuanya, luar biasa. Saudara, jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa dikatakan itu merupakan cincin. Cincin kawin yang biasa diberikan waktu tukar cincin pertunangan itu tanda milik. Tanda milik, baik pemudi atau pemuda yang memakai itu tanda sudah dimiliki. Dengan cincin itu tanda milik, saudara. Itu baru merupakan suatu tanda. Satu kali kalau sudah masuk dalam pernikahan, dia akan memiliki semua dari yang sang suami punya. Seperti ceritanya Ribkah dan Ishak itu begitu. Waktu hambanya Abraham itu mendapatkan Ribkah menjadi calon istri Ishak, itu diberikan cincin, salah satunya bagiannya, dan perhiasan yang lain. Tetapi itu baru merupakan satu jaminan. Tapi waktu Ribkah ketemu dengan Ishak, dia memiliki semua kekayaan yang diwarisi dari Abraham. Nah, begitu itu, saudara, ya. Kemudian kita membaca di dalam pasal 5, ya, 2 Korintus pasal 5, 2 Korintus pasal 5 ayat yang kelima. Saya akan membacakan, ya. Ayat yang kelima. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. 2 kali firman Tuhan katakan sini, ya. 2 Korintus 1 ayat 22, 2 Korintus 5 ayat 5, bahwa Roh Kudus itu jaminan. Artinya apa? Ini merupakan suatu jaminan. Kita bisa diterima sebagai anak Allah, kita bisa menikmati janji-janji Allah, dan akan menerima semua bagian yang disediakan bagi kita. Saudara, kemudian kita bisa membaca di dalam Efesus, ya. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 mengatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi dari ayat-ayat ini firman Tuhan, malam ini saya sampaikan kepada saudara, mari kita sungguh-sungguh mempunyai suatu kerinduan, sampai kita mempunyai satu keyakinan, kepastian, Roh Kudus itu menjadi milik kita. Roh Kudus memeteraikan kita bahwa kita ini milik dari Allah. Kita bukan miliknya dunia ini, kita miliknya Allah. Dan kalau milik Allah, saudara, kita mendapat jaminan, perlindungan, pemeliharaan. Kalau saudara memiliki sesuatu benda yang saudara anggap berharga, saudara pasti memelihara, menyimpan dengan baik. Nah, kalau kita milik Allah, kita disimpan. Saudaraku, apalagi berulang kali saya sampaikan, menjelang kedatangan Tuhan, akan datang satu penguasa dunia baru, yang di pertuan agung dunia baru nanti namanya Antikris. Dia nanti akan coba untuk menguasai kita. Tapi kalau kita mempunyai Roh Kudus, kita dibebaskan. Yang lalu saya sampaikan, kita disingkirkan sebelum dia datang, saudaraku, karena kita ini milik Allah disendirikan. Oh, puji Tuhan. Mari kita mau bersyukur, kita dapat berdoa selama beberapa hari ini. Biarlah doa kita arahkan, kita fokuskan, minta kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, sampai saudara menikmatinya dan
Roh itu menjadi jaminan bagi kita. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur malam hari ini dan kita berdoa untuk perayaan besok pagi supaya Tuhan dipermuliakan. Mari kita menyanyi lagi Roh Kudus berhadirat di tengah-tengah kita. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Demikian Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami dapat berseru kepada Engkau, Aba ya Bapa. Bahkan kami bersyukur firman-Mu yang meneguhkan kami bahwa Roh Kudus bersaksi bersama roh kami adalah anak-anak Allah. Dan karena anak Allah maka kami mendapatkan bagian warisan, yaitu menikmati janji-janji Tuhan. Bahkan Roh Kudus merupakan jaminan untuk segala sesuatu yang Tuhan janjikan bagi kami, untuk kami seluruhnya pada waktu Tuhan datang kembali. Tuhan, terima kasih. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami, di dalam hati jemaat-Mu, supaya mereka mempunyai suatu kerinduan yang sungguh-sungguh, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan mendengar doa kami. Kami percaya Tuhan sudah mendengar seruan kami dan Engkau memperhatikan kami. Tuhan mengenal pribadi-pribadi anak-anak Tuhan. Penuhi mereka semua dengan Roh-Mu yang kudus. Dan besok pagi Tuhan, kami akan merayakan hari Pentakosta. Kiranya bukan hanya memperingati, tetapi kami menikmati kuasa Pentakosta itu. Api Pentakosta membakar hidup kami, membuat kami mempunyai semangat gairah yang berkobar-kobar. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat malam.